Selamat malam. Selamat bergabung hadirin sekalian pada acara Ruang Yusron. Pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai Citarum dan pencemarannya. Di sini saya telah mendatangkan beberapa narasumber yang akan saya ajak berdiskusi. Yang pertama, ada dari aktivis pemerhati Sungai Citarum, yakni Saudari Ukhti Aulia. Kemudian pihak kedua yang telah hadir bersama kita ada dari pihak advokat industri perusahaan, yakni Saudari Putri Safitri. Dan yang ketiga, saya telah menghadirkan pihak pemerintahan yang akan bergabung pada diskusi kita malam ini, yakni Saudari Dania Amalia. Baik, saya akan mulai bertanya kepada aktivis lingkungan. Menurut Mbak Uli, terkait video yang viral di media sosial, bagaimana tanggapan Mbak Uli sendiri selaku pemerhati lingkungan? Iya, Silakan. saya tentu merasa sangat concern ya dengan permasalahan tersebut. Ini suatu hal yang harus kita sikapi dengan serius. Masyarakat sangat terpengaruh dan mereka merasa cemas dengan keadaan Citarum. Apakah boleh dispesifikan bagaimana pengaruh tercemarnya Sungai Citarum terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat ataupun bentuk kecemasan masyarakat ini seperti apa, Mbak Uli? Ya, sungai menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. Mereka hidup beriringan bersama-sama dengan Citarum. Jadi sebagai sumber air utama, tentunya masyarakat khawatir kesehatan mereka akan terancam. Saya akan berpindah kepada Mbak Putri selaku advokat industri perusahaan. Menurut Mbak Putri sendiri, bagaimana pandangannya terkait viralnya video yang menunjukkan bahwa adanya limbah dari industri yang dibuang secara langsung ke sungai? Bagaimana Mbak Putri? Dari video tersebut, saya rasa hal itu merupakan hal yang sangat salah sekali, karena hal itu dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan, serta menimbulkan keresahan pada masyarakat juga. Namun kita juga harus ketahui jika tidak semua industri berbuat demikian gitu, di mana banyak industri yang bertanggung jawab serta sadar betul akan isu-isu lingkungan yang ada saat ini. Secara tidak langsung, Mbak Putri menyatakan bahwa memang betul ada industri yang membuang secara langsung limbahnya ke sungai, dan ada juga industri yang mengelola limbahnya. Apakah seperti itu? Iya, sebagaimana yang kita tahu dan dari data yang ada juga, untuk 10 tahun saat ini juga banyak industri yang mulai bertanggung jawab, serta sadar betul akan isu lingkungan tadi yang saya katakan juga, sehingga sekarang itu keberadaan dari industri yang kurang bertanggung jawab seperti itu juga menurun secara signifikan. Baik, saya akan menspesifikkan pertanyaan. Bagaimana terkait industri tempat Mbak Putri bekerja? Apakah industri Mbak Putri bekerja itu membuang limbahnya secara langsung ke sungai atau bagaimana, bisa dijelaskan Mbak Putri? Tentu untuk industri yang saya pegang saat ini, kami memenuhi dari kriteria dan standar yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana kami memiliki pengolahan air limbah tersendiri, serta juga kami concern terhadap isu-isu lingkungan yang ada, sehingga meminimalkan atau mencegah terjadinya pembuangan air limbah secara langsung ke badan air, seperti itu. Baik, cukup. Kita akan mencari tahu bagaimana sebetulnya kondisi existing di Sungai Citarum. Saya akan langsung saja beralih kepada Mbak Uli. Bagaimana pengamatan sehari-hari dari Mbak Uli sendiri ataupun tim terkait apa yang terjadi di Citarum sebenarnya? Silakan dapat dijelaskan. Iya, jadi kondisi yang saat ini saya ketahui adalah bahwa si Citarum ini telah dicemari oleh limbah industri. Seperti yang saya temukan di headline berita berikut ini. Hal ini sangat mengkhawatirkan ya tentunya.
Bayangkan saja, terdapat 349.000 ton limbah industri yang mencemari Citarum. Nah, setelah melihat berita tersebut, saya dan tim mencari informasi lebih dalam lagi. Dan lihatlah, menurut paper ini, jumlah industri akan terus bertambah hingga kira-kira berjumlah 2.700 industri. Buruknya, pada penelitian saat itu, hanya 47% dari industri yang memiliki IPAL yang layak. Bayangkan saja, jika industri terus bertambah dan terus-terusan membawa limbah ke Citarum, apa yang akan terjadi? Ini harus dihentikan. Sekarang, esok, atau di masa depan nanti. Yang pasti, kegiatan industri tersebut harus dihentikan jika kita ingin menjaga anak, cucu, dan masa depan Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Uli terkait pemaparannya. Selanjutnya saya akan meminta tanggapan dari pihak industri sendiri. Apakah benar data yang dipaparkan Mbak Uli keberadaannya? Silakan Mbak Putri. Oke, sebelum Mbak Putri memberikan tanggapan, kita akan melakukan break sejenak. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Timunmas dan Buto Ijo terus berkejaran, padahal mau lebaran. Jangan lewat sini. Sampai Timunmas harus keluarkan senjata pamungkas, terasi. Tolong bantu, tangkap. Akhirnya semua hidup damai selamanya. Inilah kisah Marjan merayakan kebaikan. Kembali lagi bersama saya Yusron di Ruang Yusron. Sekarang kita akan melanjutkan diskusi kita terkait tanggapan apa yang telah dipaparkan oleh Saudara Uli sebagai pemerhati lingkungan terkait data apa yang dia miliki. Untuk tanggapannya saya berikan kepada Mbak Putri. Silahkan Mbak Putri. Oke. Sebelumnya mungkin di sini ada yang perlu kita luruskan dulu, di mana berdasarkan data dari DLH Jawa Barat tahun 2020 diketahui jika domestiklah yang lebih banyak mencemari Sungai Citarum sendiri. Salah satu contoh atau penyebabnya itu adalah sampah, di mana di sini dapat kita lihat jika ada 15.000 ton per hari sampah di kawasan Das Citarum. Hal ini dilakukan masyarakat, di mana mereka membuang sampahnya langsung ke badan air. Selain menyebabkan kualitas dari Sungai Citarum yang semakin menurun, maka dia juga menyebabkan persentase banjir di beberapa wilayah di sekitar Das Citarum sendiri. Selanjutnya, juga ada perilaku BABS yang dilakukan oleh masyarakat sekitar bantaran Das Citarum sendiri. Hal ini juga memperburuk dari kualitas dari air Sungai Citarum, di mana BABS ini berupa toilet atau jamban yang dibangun di sisi sungai, serta ada dari saluran di setiap rumah. Dari di tiap rumah yang tidak memiliki pengolahan air limbah sendiri. Jadi di sini mereka membuang air limbahnya tanpa pengolahan langsung ke badan air, seperti itu. Selanjutnya, sebenarnya dari pihak industri sendiri sudah banyak menerapkan penyelesaian lain dalam pengolahan air limbah. Salah satunya adalah dengan penerapan dari recycle water di industri yang dilakukan oleh salah satu industri, yaitu PNG, perusahaan PNG, di mana PNG ini dia merecycle 18% airnya untuk bahan baku produk mereka. Selanjutnya juga ada program dari mereka yakni Conscious Living, yang merupakan program yang bekerja sama bersama Octopus untuk penanganan dan pengolahan sampah plastik khususnya di sini, sehingga di sini selain mereka melakukan pengolahan air limbah, recycle air limbah, mereka juga memikirkan bagaimana kemasan atau produk mereka ini tidak
tidak sampai mencemari atau mencemari lingkungan, salah satunya juga di badan air gitu, seperti itu. Suatu yang sangat menarik ya dari Mbak Putri barusan. Mbak Putri sangat kontradiktif dengan apa yang dipaparkan oleh dari Mbak Uli tadi, di mana Mbak Putri menyatakan bahwa sebetulnya ya faktor pencemar Citarum adalah limbah domestik, sedangkan Mbak Uli sendiri menyatakan bahwa faktor pencemar Citarum adalah limbah industri. Agar tidak terjadi perdebatan yang alot, kita akan mengkonfirmasi terkait kebenaran yang terjadi di lapangan dari sudut pandang pemerintah. Kita akan langsung saja bertanya dan berdiskusi kepada pihak pemerintah. Saya undang Mbak Dania untuk bergabung bersama kita. Silakan Mbak Dania, bagaimana data yang dimiliki pemerintah? Saya Dania, jadi saya adalah salah satu perwakilan dari pemerintah daerah di sepanjang Das Citarum yang telah bekerja sama dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Kami telah meninjau langsung ke lapangan untuk menyaksikan bagaimana kondisi existing di Das Citarum tersebut. Jadi setelah video yang viral yang tadi itu, yang telah kita saksikan bersama, dan hasilnya itu, tinjauannya tetap tidak dapat dipungkiri kebenarannya bahwa limbah pabrik industri adalah salah satu penyebab pencemaran Sungai Citarum. Namun apakah hanya itu saja? Di sini ada, kita bisa lihat bersama, yang pertama adalah bidang kunci utama. Jadi bidang kunci utama ini pertama adalah pembentukan kelembagaan dan perencanaan IWRM oleh pemerintah. IWRM ini adalah Integrated Water Resources Management atau pengelolaan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Di sini itu lingkupnya adalah untuk meningkatkan ketersediaan air, kemudian meningkatkan penggunaan air agar lebih efisien. Yang ketiga adalah penggunaan dan pembiayaan air. Di sini ada perlindungan konservasi air, lalu alokasi air secara adil agar berbagai bidang dapat menggunakan air dengan merata. Kemudian ada perlindungan lingkungan. Yang terakhir adalah manajemen bencana yang terjadi seperti bencana longsor, erosi, dan banjir. Kemudian selanjutnya ada bidang kunci yang pendukung. Nah, di sini hanya ada dua, karena pendukung yang artinya tanpa bidang pendukung ini tidak bisa dilaksanakan yang bidang kunci utama yang tadi. Pertama itu adalah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan. Mereka harus disosialisasikan, diberikan pendidikan agar bisa mendukung rencana pemerintah ini. Karena apa? Masyarakat bukan hanya pelaksana dari kegiatan, namun juga penerima manfaat jikalau nanti Sungai Citarum sudah terbebas dari pencemaran. Kemudian kedua, ada tersedianya data, informasi, dan dukungan kebijakan untuk mempermudah pengimplementasian kebijakan-kebijakan yang ada. Selain kebijakan-kebijakan ini, apakah ada solusi nyata lainnya? Oh, tentu saja ada. Yang pertama adalah Green Waterfront, yaitu Green Waterfront ini adalah sebuah solusi untuk mencegah kebanjiran dan pencemaran yang tidak terkendali. Bisa juga untuk solusi pada infiltrasi yang terganggu dengan cara menjadikan sungai dan bantaran sungainya menjadi ruang terbuka hijau. Kemudian ada desalinasi. Desalinasi ini digunakan dengan cara mengolah air laut menjadi air tawar. Ini untuk mencegah kekeringan, eksploitasi air tanah berlebih, dan penurunan muka air tanah. Namun, solusi ini agak sulit dilakukan karena biayanya mahal sebab dibutuhkan teknologi yang canggih. Kemudian ketiga ada normalisasi dan naturalisasi untuk solusi banjir dan erosi dengan cara mengembalikan bentuk sungai ke kondisinya semula, lalu menata pinggiran sungai secara ramah lingkungan. Solusi ini setelah banyak sekali diimplementasikan bukan hanya di Das Citarum saja, namun berbagai das di seluruh Indonesia. Namun pengimplementasiannya belum maksimal karena belum semuanya dilakukan dengan benar. Kemudian ada pemantauan kualitas air secara rutin untuk memeriksa kualitas baku mutu air limbah, dan yang terakhir adalah mengidentifikasikan sumber pencemaran lalu meningkatkan pengolahan air limbah. Begitu solusi dari kami. Baik, terima kasih banyak Mbak Dania, pernyataan dari pemerintah. Sudah dapat kita lihat ya bahwa yang harus kita fokuskan bersama adalah bukan saling menyalahkan, bukan siapa yang paling banyak mencemari,
Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara kita agar dapat berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas air dari Sungai Citarum dan mengurangi pencemaran dari air limbah yang dihasilkan, baik dari sektor domestik maupun sektor industri. Mungkin itu saja diskusi kita pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah Citarum tidak hanya tercemar oleh limbah industri saja, tapi ada faktor pencemar lain, yakni limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat. Kesalahan tersebut dibutuhkan kolaborasi antar seluruh sektor untuk mengurangi pencemaran dari limbah domestik maupun limbah industri. Saya Yusron Abdussalam, undur diri.